Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Ahmad Aulia Rahman dan ini presentasi media pembelajaran bahasa Indonesia atau proyek PAS semester 1 tahun pembelajaran 2020 sampai 2021. Materinya ada teks berita, teks iklan, slogan dan poster, teks puisi, dan teks literasi. Teks berita. Apa itu teks berita? Nah, teks berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Contohnya itu seperti iPhone 10 X Pro 2 dijual dengan mulai harga 10 juta rupiah. Jenis-jenis media itu ada koran, tabloid, majalah, dan buku buletin. Hal yang harus diperhatikan saat menerima berita yaitu pastikan kebenaran dari informasi yang didapatkan. Hindari hal-hal yang terlarang oleh UU ITE. Bacalah dengan tenang. Unsur-unsur pembentukan berita itu ada adiksimba. Adiksimba itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya itu orang menjual satu butir nasi untuk 1.000 rupiah. Di Jakarta 14 November 2020 ada orang mencoba menjual sebutir nasi di pasar semahal satu biji 1.000 rupiah. Namanya adalah Agus Triyono. Dia itu miskin dan dia juga menjualnya di pasar Ngapung. Langkah-langkah menyimpulkan berita dan struktur berita itu adalah mendengar berita dengan penuh konsentrasi, mencatat pokok-pokok berita, menyajikan pokok-pokok berita dan dijadikan berita, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita, menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Struktur berita ada lead, body, dan leg atau ekor. Lead itu mulainya berita atau judul berita. Body itu adiksimba yang sudah dikatakan aku tadi. Leg atau ekor itu adalah akhir atau penutup berita. Kebahasan teks berita. Keterangan adalah waktu, tempat, keterangan, dan lain-lain. Verba transisif adalah kata kerja yang memerlukan dua nomina. Verba pewarta adalah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan wawancara atau presentasi. Teks-slogan atau poster. Teks-slogan dan poster. Pengertian dan perbedaan teks-slogan dan poster. Iklan adalah teks persuasif yang menghadirkan perpaduan unsur gambar dan kata-kata, gerak, dan suara. Slogan adalah teks persuasif yang memprioritaskan unsur kata-kata. Poster adalah teks persuasif yang memprioritaskan gambar yang ada kata-kata yang biasanya poster ada di tempat umum. Contoh iklan baris adalah disewakan buah rumah adalah ini. Contoh slogan adalah gua mau kopi ke Starbucks saja. Contoh poster itu ada di gambar tersebut. Unsur pembuatan iklan dan poster. Iklan menentukan perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan tindakan. Slogan bukan kata-kata singkat, disajikan dalam bentuk frasa, merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Poster ada produk, ada sasaran produk, ada yang harus bertanggung jawab dengan poster. Klasifikasi poster. Poster propaganda berkampanye, poster afirmasi, poster dicari, poster film, poster komik, poster cheesecake, poster riset. Teks puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, matra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pikiran, irama, nada, susunan kata-kata, kiasan, kesan,
pancaindera dan perasaan. Puisi adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dari kehidupan individu dan sosialnya. Puisi diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri membaca atau pendengarnya. Unsur lahir ada diksi atau diction adalah alumnus, imagina atau imagery jenis suara peri mengiang, kata nyata atau concrete word adalah makin lama makin nyata kekurangannya, majas atau figurative language sang rajas yang akan menyembunyikan wujudnya itu. Ritme dan rima atau rhythm and rhyme itu rima, itu ada rima, contohnya itu adalah rima silang. Contoh puisi, akhir cahaya, seakan dunia sedang tertawa tergelitik oleh tingkah manusia, sujud punya makna jumawa salim kian zalim dan biasa. Unsur batin ada 4 adalah tema adalah gagasan pokok dalam puisi dari penyair, perasaan yang dapat kan dalam membaca puisi, nada dan suasana. Ada nada yang bias dipakai untuk membaca puisi seperti amarah atau kebahagiaan tergantung dengan puisinya, atmosfernya. Amanat itu pesan di akhir puisi. Jenis puisi ada beberapa macam. Yang pertama adalah balada. Balada adalah terangkum dalam 3 bait yang masing-masingnya baitnya terdiri dari 8 lirik. Elegime bisa menyampaikan kesedihan atas kematian atau kepergian orang yang dicintai. Yang lainnya adalah epigram, hime, ode, romansa, dan satire. Hal-hal yang penting dalam membaca puisi adalah ketepatan ekspresi atau mimik, kinesik yaitu gerak anggota tubuh, kejelasan artikulasi, timbre yaitu warna bunyi suara bawaan yang dimilikinya. Irama puisi artinya panjang pendek, keras lembut, tinggi rendahnya suara. Intonasi atau lagu suara. Fiksi dan non-fiksi. Singkat, buku fiksi adalah hasil imajinasi, sementara buku non-fiksi berdasarkan fakta. Pada dasarnya buku fiksi merujuk kepada buku yang isinya fiktif, artinya tidak nyata, rekaan, imajinasi, atau khayalan. Ini buku berasal dari imajinasi penulisnya. Contoh buku fiksi dan non-fiksi adalah novel, cerpen, puisi, drama, non-fiksi, kamus, biografi, dan ensiklopedia. Perbedaan sinopsis dan indeks. Sinopsis adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu film atau pementasan yang dilakukan sebaik secara konkret maupun secara abstrak. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir buku. Perbedaan indeks dan glosarium. Glosarium adalah daftar kata atau daftar kata. Indeks biasanya ditambahkan pada akhir buku atau buku teks yang berisi kata-kata atau nama-nama penting orang atau tempat atau benda dalam urutan abjad. Fungsi daftar isi dan kata pengantar. Daftar isi adalah untuk memudahkan pembaca menemukan halaman-halaman tertentu pada buku berdasarkan bab atau subbab yang bagian tertentu dalam buku. Kata pengantar adalah halaman yang berisi ucapan-ucapan dari si penulis atas selesainya penulisan karya tulis tersebut, baik tentang ucapan rasa syukur dan ucapan rasa terima kasih. Pengertian dan fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka ialah yang berisikan tentang sumber-sumber
dan bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis karya ilmiah atau pengertian daftar pustaka yang lainnya adalah suatu daftar yang berisikan judul buku, artikel, maupun bahan tulisan yang memiliki kaitan dengan karya ilmiah yang dibuat. Terima kasih. Dari Ahmad Wali Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.